Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kriminologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Fernando dengan NIM 2051076, mata kuliah Hukum Kriminologi kelas A dengan dosen pembimbing Dr. Heri Firmansyah. Nama itu ada definisi hukum kriminologi. Hukum kriminologi adalah bidang studi interdisipliner yang memeriksa kejahatan, perilaku kriminal, penyebabnya, serta sistem hukum yang digunakan untuk menangani kejahatan. Definisi hukum kriminologi dapat kita rangkum sebagai berikut. Hukum kriminologi adalah cabang dari ilmu sosial yang mempelajari aspek-aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan kultural kejahatan. Ini mencakup analisis terhadap perilaku kriminal, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dampaknya pada masyarakat, serta pengembangan kebijakan dan strategi untuk mengatasi kejahatan. Di sini ada beberapa materi penting yang dapat kita temui dalam studi hukum kriminologi. Yang pertama itu ada definisi kejahatan. Definisi kejahatan ini mencakup definisi konsep kejahatan, klasifikasi kejahatan, dan bagaimana kejahatan didefinisikan oleh sistem hukum. Yang kedua itu ada teori kriminologi. Teori-teori ini mencoba menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Beberapa teori yang terkenal termasuk teori kesempatan, teori kontrol sosial, dan banyak lagi. Yang ketiga ada statistik kejahatan. Ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data tentang kejahatan dan korban kejahatan. Ini membantu dalam pemahaman pola kejahatan. Yang keempat ada sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana ini mencakup pemahaman tentang bagaimana sistem hukum pidana bekerja, termasuk penegakan hukum, penyidikan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Kelima ada psikologi kriminal. Psikologi kriminal mencakup studi perilaku kriminal dari sudut pandang psikologis, termasuk faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Yang keenam ada sosiologi kriminal. Ini melibatkan penelitian tentang aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan kejahatan seperti lingkungan, keluarga, teman, dan budaya. Yang ketujuh ada viktimologi. Viktimologi ini adalah studi tentang korban kejahatan, termasuk dampak psikologis dan sosial dari menjadi korban kejahatan, serta cara mengatasi masalah. Yang kedelapan ada kejahatan dan teknologi. Materi ini mencakup kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, seperti kejahatan siber, peretasan, dan penyalahgunaan data. Yang kesembilan ada etika kriminologi. Ini membahas pertimbangan etika dalam penelitian kriminologi dan dalam sistem peradilan pidana. Yang kesepuluh ada hukum dan rehabilitasi. Ini mencakup diskusi tentang berbagai jenis hukuman, seperti hukuman penjara, hukuman mati, serta program rehabilitasi untuk narapidana. Ke-11 ada perbandingan sistem hukum pidana. Studi perbandingan antara sistem hukum pidana di berbagai negara untuk memahami perbedaan dan kesamaan dalam penegakan hukum. Yang ke-12 itu kebijakan kejahatan dan pemberontakan hukum. Ini melibatkan perubahan dalam undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan dan meningkatkan sistem peradilan pidana. Selanjutnya ada definisi kejahatan dari beberapa pakar kriminologi. Yang pertama dari Edwin Sutherland. Seorang kriminologi Amerika terkenal ini mengembangkan konsep kejahatan yang berasal dari korporasi dan berpendapat bahwa kejahatan tidak hanya terbatas pada tindakan individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh perusahaan atau lembaga ekonomi yang besar. Dia mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan dilarang oleh hukum pidana negara. Yang kedua ada Cesare Lombroso. Dia adalah seorang kriminologi Italia yang terkenal karena
teorinya tentang pria kejahatan yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu. Dia mendefinisikan kejahatan sebagai manifestasi dari jenis kriminalitas yang ada di dalam diri individu tertentu. Yang ketiga itu ada Emil Durkheim, seorang sosiolog terkemuka, menganggap kejahatan sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dan bahkan memiliki fungsi sosial tertentu dalam masyarakat. Menurutnya, kejahatan bisa membantu memelihara kohesi sosial dengan memperkuat norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Yang keempat ada Herbert Parker. Dia adalah seorang ahli hukum dan kriminologi Amerika yang mengembangkan konsep model klasik dan model kesetaraan. Dalam pemahaman kejahatan, menurutnya kejahatan adalah pelanggaran hukum yang dapat dihukum oleh negara. Dan yang terakhir ada Travis Hirsch, adalah seorang kriminolog Amerika yang terkenal dengan teori ikatan sosialnya. Dia menganggap kejahatan sebagai tindakan yang melibatkan pelanggaran norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada penjelasan tentang kejahatan. Yang pertama itu ada penjelasan spiritual. Spiritual itu berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan yang melampaui dimensi fisik atau materi, dan biasanya terkait dengan kehidupan batin, agama, makna, atau nilai-nilai yang lebih tinggi. Pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan spiritual dapat bervariasi, tergantung pada konteks budaya, agama, dan filosofinya. Terus ada penjelasan natural. Penjelasan natural itu merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan alam atau dunia fisik, bukanlah buatan manusia atau hasil dari intervensi manusia. Yang ketiga ada penjelasan sains. Penjelasan sains ini ilmu pengetahuan yang sering disebut sebagai sains. Dan metode penelitian dan pendekatan yang digunakan untuk memahami dunia dan fenomena di dalamnya secara sistematis. Sains merupakan usaha manusia untuk memahami alam semesta, mengidentifikasi pola-pola, menyusun penjelasan yang dapat diuji, dan menggambarkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang dunia yang kita tinggali. Terus selanjutnya ada objek studi kriminologi. Yang pertama itu ada perbuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan, dan yang ketiga reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Terus ini ada aliran klasik. Aliran klasik dalam kriminologi adalah salah satu dari beberapa aliran teori yang memengaruhi pemikiran tentang kejahatan dan sistem hukum pidana. Beberapa karakteristik utama dari aliran klasik dalam hubungan kriminologi. Yang pertama itu ada rasionalitas. Rasionalitas ini adalah klasik yang menganggap bahwa individu memiliki kemampuan untuk memilih tindakan mereka sendiri dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional. Yang kedua ada utilitarianisme. Aliran klasik yang menekankan prinsip utilitarianisme yang berarti bahwa tindakan yang baik adalah menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Yang ketiga ada teori deterrence. Aliran klasik mendukung teori deterrence sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Terus yang keempat ada proporsionalitas. Aliran klasik yang menekan pentingnya hukuman yang proporsional dan dengan beratnya kejahatan. Ini berarti bahwa hukuman harus dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dan yang kelima ada prinsip legalitas. Prinsip legalitas ini aliran klasik juga mendorong prinsip legalitas yang berarti bahwa hukuman hanya dapat diberikan jika tindakan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum turis yang berlaku sebelum tindakan itu dilakukan. Selanjutnya ada aliran positif. Yang pertama, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas. Yang ketiga, tanda-tanda abnormalitas itu dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.
Yang keempat, abnormalitas tersebut dapat diperbaiki. Dan yang kelima, ada treatment. Lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.